Tetapi buat apa kalau semua itu cakep, gitu kan, meskipun nggak pakai pantun. Makanya karena sekolah kita itu belum selesai menyelesaikan berbagai macam problem mental wirausaha, sehingga dimanapun itu orang akan bermental bos. Tapi kalau diwujudkan barang, ini mesti ada rentetan birokrasi. Tapi anak-anak sekarang ditanya, pengen jadi YouTuber, vlogger, iya, konten kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Jeng Novi, ketemu lagi di Mas Damar Podcast. Hari ini kita bakal ngobrol seru apa lagi ya? Kali ini ada tamu istimewa. Apa belibet nih? Tapi siapa sih orangnya? Kayaknya sih banyak yang kenal deh. Dia dosen, dia seorang aktivis, beliau juga seorang tokoh terkenal di Muhammadiyah. Siapa lagi kalau bukan Zuhron Ar-Rafi. Halo. Mas apa Bapak atau? Saya biasanya dipanggil Gus. Oh Gus Zuhron. Ini mohon maaf saya tidak berpakaian resmi. Beliau berbatik, saya berkaos karena saya habis senam. Saya habis senam ceria bareng ibu tadi di sana bareng Bunda Aman. Oke, Mas ini mohon maaf nih kita tulis sebentar kalau Bapak yang di sela-sela kesibukannya ya. Beliau sudah tahu dong, dosen, terus juga beliau merupakan tokoh dari pengurus daerah Muhammadiyah juga. Ya. Ngajar apa ya Mas Zuhron? Saya ngajar studi Islam di kampus. Studi Islam. Ngajar di Unima, tapi juga ngajar di Fakultas Kedokteran UNY. Jadi UNY? Ya, ada dua kampus yang Berarti saya ikut bolak-balik. membantu ngobrol-ngobrol aja. Oke. Iya. Oke, di Magelang itu mahasiswa-mahasiswinya gimana sih? Cukup melelahkan atau tidak ngadepin anak-anak zaman sekarang? Iya, saya kira lazimnya anak-anak sekarang ya. Ya, ada yang super keren, Iya. ada yang nyebelin banget begitu, ada yang biasa-biasa aja gitu. Iya. Nah, biasanya porsi yang biasa ini lebih banyak. Porsi yang istimewa ada tapi tidak banyak gitu ya. Porsi yang nyebelin lumayan banyak. Ini yang beli bukan Gen Z angkatan Covid kan? Ya sebagian mereka lah ya. Angkatan Covid. Ya Allah. Oke. Ya, Mas, kita mau ngobrolin nih Ya. masalah kepemimpinan di Kota Magelang dari masa ke masa. Kan Oke. pemimpin Kota Magelang itu kan boleh yang memang sangat-sangat kita tahu ya, dari mulai kepemimpinannya Pak Parianto, terus ada Pak Sigit dan banyak lagi sebelum beliau ya. Oke. Nah, gimana sih Mas menurut Mas Zuhron kepemimpinan Kota Magelang dari masa ke masa? Ya memang saya kan bukan asli orang Magelang ya. Aslinya saya Lampung, tetapi saya memang di Magelang ini sudah sejak tahun 2000, artinya sudah 24 tahun yang lalu. Dan sudah mengalami 3 kali pergantian kepemimpinan daerah. Iya. Pada saat itu ya 2 periode. Iya. Kebetulan saat itu bersanding dengan tokoh Muhammadiyah juga, Iya. Pak almarhum Pak. Kemudian eranya Pak itu, meskipun pemimpin 1 dan pemimpin 2 ini sama-sama diusung oleh teman-teman PDIP dan juga partai lain, tetapi sebenarnya mereka punya karakteristik yang beda. Memang lahir dari rahim partai yang sama, tetapi gaya kepemimpinannya berbeda. Saya harus akui Pak itu komunikasi publiknya agak lumayan dibanding Ya, kalau bahasa saya. Iya, betul. pernah- Bagus. Kalau Pak lumayan. Bagus banget sih enggak, karena lebih bagus saya terus terang, Iya. gitu kan. Selalu ya. Tapi lumayan. Nah, cuma memang begini ya, era Pak itu kan era di mana saya jadi mahasiswa. Dia relatif orang yang cukup bisa
dekat dengan kita. Artinya ketika di demo ya dia Iya, datang, dia temui, benar banget. dia tanda tangan, dia Ini dulu tukang berdialog. demo, Iya, guys, tukang demo waktu, zaman jadi waktu mahasiswa. kita jadi demonstran begitu. Tapi emang era itu saya ngelihatnya demonstrasi sudah tidak kayak masa-masa sebelumnya. Iya, karena relatif dia kan memang berangkat dari birokrat, sangat berbeda dengan kayak yang boleh saya katakan dengan istilah cukup merakyat, karena dia berangkat dari nol betul. Iya, betul. Berangkat dari birokrasi, Birokrasi. begitu, sehingga memang punya gaya komunikasi yang berbeda. Ada protapnya ya. Betul. Cuman memang keduanya relatif concern dalam konteks pembangunan fisik. Jadi misalnya rapat Kelihatan banget. Mas. kelihatan banget, misalnya bikin taman. Apalagi tagline-nya gitu kan, ya, kota sejuta bunga. Kota sejuta bunga dan seterusnya. Nah, dari pemimpin ke pemimpin termasuk yang sekarang ya, yang eranya Pak. Jadi saya ngelihat belum ada yang konsen secara serius dalam konteks pembangunan sumber daya manusia. SDM-nya, termasuk sorry to say ya, misalnya nih siapa sih di antara orang-orang yang sudah berkuasa itu fokus pada Gen Z? Iya kan? Itu. Anak-anak milenial dan termasuk misalnya sekarang nih, bagus banget nih kalau ada calon yang concern untuk ngurus anak-anak itu. Padahal kalau anda baca data di KPU, kan suara mereka cukup besar sekali. Banget Mas. Kalau nggak ada yang kemudian masuk, Iya. menawarkan ide-ide cerdas, kreatif, progresif, menarik minat mereka dan seterusnya, wah itu amat sangat disayangkan. Makanya kita ada podcast ini karena kita pengen Gen Z itu kan Gen Z kebanyakan ada juga yang tukang mager yang cuma seneng banget scroll HP. Ya. Jadi memang podcast ini salah satu cara untuk kita menyasar Gen Z biar mereka juga lebih aware dan lebih terbuka dengan apa sih dan siapa pemimpin-pemimpin kita nanti berikutnya dan juga misi-misi mereka tentunya. Betul. Jadi memang ini milenial. Jangan sampai kampanyenya gaya kolonial. Oh iya dong. Nanti ada disparitas ya, jarak yang terlalu jauh, jalan pikiran yang nggak nyambung begitu. Padahal tadi seperti yang Lovely singgung di awal, COVID itu mengubah banyak hal kan. Iya. Kita harus beradaptasi ulang dengan berbagai macam kondisi. Hal-hal yang tadinya kita asing dengan digitalisasi sekarang semua serba digital dan seterusnya, dan ini termasuk mempengaruhi gaya belajar mereka. Saya masih ingat dulu falsafah Jawa. Jadi ada kata-kata begini kan, bocah ki rasa turu wae. Turu iki panganan ra bakal teko dhewe. Falsafah itu nggak bisa dipakai sekarang gitu, karena orang tiduran saja makanan datang sendiri kan. Iya. GoFood dan seterusnya kan. Iya, kuda besi. Nah, itu dia. Jadi banyak hal yang ini sudah mengubah cara hidup, cara pandang kita, dan ini kalau tidak kemudian dikelola dengan baik, nanti akan menjadi persoalan di mana para pemimpin kita ini ya secara simbol mungkin dia jadi, tetapi sebenarnya mereka tidak berhadir ke anak-anak dan mau tidak mau nih orang-orang yang bakalan menjadi aset masa depan negara kita kan. Jadi itu memang butuh pemimpin yang itu memang benar-benar the real ya, yang hadir nggak cuma secara sosok, tapi dia juga memang hadir secara nyata di tengah masyarakat. Entah itu dalam programnya, entah itu dalam segala kegiatannya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat nih Mas di Magelang itu sendiri, apa? Kan tadi Mas Zainal sempat bilang kalau yang SDM-nya yang berkurang. Nah, itu kira-kira memang selama ini itu kebanyakan selain tadi fisik ya, apa sih yang sebenarnya sudah dijalankan oleh pemimpin kita, dan ternyata yang SDM itu sudah berapa persen, sedangkan yang fisik berapa persen, itu kalau dari pandangannya Mas Zulfron seperti apa? Ya, sebenarnya kalau dipresentasikan ya, memang selama ini lebih banyak para pemimpin kita ini ngurus fisiknya, ngurus fisik. Ya. Ini bukan tidak penting ya. Oh penting, memperindah wajah kota, tatanan kota dan seterusnya itu, jalan-jalan diperbaiki, trotoar dipercantik, itu semuanya bagus. Kan? Tetapi buat apa kalau semua itu cakep,
gitu kan, meskipun nggak pakai pantun, ya kan. Enggak dong, Tetapi kemudian SDM-nya kualitasnya rendah. bisa pantun doang. Iya, SDM itu sebenarnya ya tentu pendidikan menjadi salah satu jalan ya. Justru itu yang terpenting. Menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM. Tapi itu kan bukan satu-satunya cara. Iya. Banyak cara kan. Betul. Misalnya perubahan mindset masyarakat dengan berbagai macam pendekatan program kan sangat bisa. Kemandirian ekonomi masyarakat dibangun dengan cara yang sistemik. Banyak kreativitas yang bisa kita upayakan agar mereka meningkat dari sisi sumber daya manusia, tetapi juga meningkat dari sisi sumber daya ekonominya. Pelatihan-pelatihan kayak kursus-kursus kayak saya kira banyak hal gitu ya. Tentu saja pendidikan itu menjadi jalan yang harus dimaksimalkan, kan begitu. Misalnya begini, ada banyak hal yang tidak disentuh. Apa aja nih Contoh. Misalnya, dalam konteks kehidupan rumah tangga. Ini hanya contoh kecil ya. Apakah sekolah kita itu mengajarkan bagaimana mengatasi persoalan rumah tangga? Dalam konteks membangun kemandirian ekonomi, pertanyaan saya, apakah sekolah kita mengajarkan? Nggak ada di kurikulum. Nggak ada. Padahal itu the real life. Iya. Itu nanti, nanti yang akan mereka hadapi sehari-hari. Apakah sekolah kita itu mengajarkan bagaimana bertetangga yang baik, kan enggak? Enggak. Iya kan? Itu di PPKN pun ya itu pelajaran PPKN iya. Gitu kan, tapi tidak yang secara. Artinya ada semacam kesenjangan, gitu kan. Makanya karena sekolah kita itu belum selesai menyelesaikan berbagai macam problem sumber daya manusia kita, maka perlu ditempuh jalan lain. Atau contoh lain misalnya begini, sekolah kita itu mencetak pengusaha atau pekerja, kan lebih banyak pekerja. Iya. Satu contoh, mohon maaf ya, SMK. Kan tagline-nya apa? Setelah kuliah kerja. Kalau itu tidak diubah, bukan salah ya, tapi menjadi tidak tepat. Artinya kalau visi besarnya hanya sekedar yang penting orang setelah selesai sekolah kerja, maka selamanya kita akan jadi bangsa buruh. Selamanya kita dicetak menjadi mesin produksi loh. Iya, masuk akal. Selamanya kita hanya akan menjadi jongos, nggak pernah jadi bos, nggak pernah bermental wirausaha, tapi mentalnya adalah mental pekerja. Dan itu sangat mungkin diubah ketika pemimpinnya punya visi besar tentang itu. Kalau nggak bisa. Kita ambil contoh misalnya Turki ya, Erdogan. Atau misalnya kalau kita ambil di Eropa, itu saya kira negara-negara maju itu semuanya orang-orangnya menerapkan konsep besar itu. Kemandirian itu. India misalnya. India itu gila-gilaan itu. Bagaimana presidennya itu punya visi besar agar manusianya itu menguasai ekonomi dunia, termasuk Cina. Jadi mereka tidak sekedar memproduksi kelas pekerja, tetapi memproduksi mental wirausaha, sehingga dimanapun itu orang akan bermental bos, akan bermental pejuang, sehingga dia menemukan kemandirian ekonomi. Jadi dari sisi itu saya kira selama ini belum ada yang serius untuk mengkaji itu. Baik, kalau misalkan dilihat ya Mas, dari segi Mas Ron selaku seorang dosen dan pendidikan gitu kan, selama ini kan pasti melihat bahwa ternyata kita masih menemukan dikotomi dari sekolah yang negeri dan swasta. Belum lagi kalau kita bisa bandingkan, baru tahun ini kita ngalamin sekolah itu sampai hari Jumat, Sabtu itu libur, dan itu pun menurut saya juga ternyata di sekolah yang sudah ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi ya. Bahwa ternyata apa yang dijalankan di sekolah itu hanya sekedar administrasi, tidak ada benar-benar pengembangan secara realistis, bahwa anak itu juga harus diajari, yaitu tadi ilmu bagaimana bertahan hidup, ilmu bagaimana dia harus survive, menjadi seorang yang bukan hanya pekerja, tapi menjadi dirinya sendiri yang besok mampu bertahan di tengah gempuran masa depan yang mungkin lebih mengerikan dari sekarang. Itu gimana Mas? Jadi dikotomi itu bisa dirasakan, meskipun sebenarnya rule of the game-nya tidak mengatakan begitu. Undang-undang kita tidak pernah mengatakan, ini sekolah swasta nih, ini sekolah negeri, enggak.
tapi fakta kebijakan bisa dirasakan banget. Ya. Betapa kadang-kadang sekolah-sekolah swasta kita ini tertatih-tatih, termehek-mehek, babak belur, harus bertahan dan seterusnya. Saya ambil contoh dua. Satu, misalnya kebijakan P3K. Ya. Itu sekolah swasta itu pingsan semua itu. Karena guru-gurunya yang keterima menjadi P3K itu tidak boleh kembali ke sekolahnya. Sekolah asalnya. Nggak boleh. Habis. Kemana? Iya habis. Kita itu kehilangan sekitar 1.300 guru. Wah. Seluruh Jawa Tengah. Seluruh Indonesia 3.000 guru yang hilang dari kita. Dia tidak kembali ke kita. Dia masuknya ke sekolah-sekolah negeri. Iya. Nah padahal ya mencari pengganti 3.000 orang emang gampang. Nggak sesederhana itu. Iya. Itu contoh menurut saya ada perlakuan yang tidak tepat. Nah sebenarnya mungkin dalam konteks pemimpin lokal ya hal-hal semacam itu bisa disiasati. Ya, belum nanti misalnya perhatian negara terhadap sekolah-sekolah swasta yang menurut saya memang tampaknya tidak seimbang. Untung saja kalau di Kota Magelang itu sekolah-sekolah kita memang sudah survive lama, punya keunggulan dan prestasi. Ya Magelang termasuk yang dari segi pendidikan kan juga lumayan kualitasnya yang masih bagus gitu loh. Iya, sehingga kita kadang-kadang meskipun negara tidak hadir, kita tetap bertahan. Betul. Tapi kan idealnya mestinya tidak begitu. Idealnya ya harus hadir dong. Justru kadang-kadang ini pandangan saya begini, justru negara ini kalau mau enteng, itu jangan terlalu banyak belanja pegawai, tetapi memberdayakan sektor swasta. Kan begitu. Ciri negara berkembang itu kan begitu, bukan semakin banyak jumlah pegawainya, tetapi mendorong sektor swasta itu hidup, sehingga kalau hidup dia menyerap tenaga kerja, otomatis. Harusnya mungkin kalau P3K itu dibuka, tetap harus mengutamakan orang lokal dong ya. Satu itu, dan kalau bisa ya kembali ke sekolahnya. Iya dong. Kan begitu. Kalau tidak kembali ke sekolahnya, saya ambil contoh ya di Borobudur itu, meskipun bukan area kota. Ada 7 sekolah kita, ada 1 sekolah kita, gurunya ada 7. Ya. 7-7-nya keterima P3K termasuk kepala sekolahnya. Oke. Lalu mereka tiba-tiba cabut semuanya dan sekolah itu kosong, nggak ada guru. Terus? Kan yang pusing kita harus nyari lagi untuk sementara kita yang ngajar, kan kira-kira begitu kan? Harusnya bisa ditampung. Ini mestinya ini sekolah swasta ini kan membantu negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Harusnya negara terima kasih dong. Ya. Bukan justru sebaliknya diambil. Nah, contoh kebijakan semacam itu mestinya tidak boleh terjadi. Nah, tentu bentuk-bentuk lain. Nah, ini bagi pemimpin yang akan datang, gimana caranya mereka itu hadir, dan kehadirannya itu tidak hanya mengutamakan sekolah-sekolah milik negara, tetapi juga sekolah-sekolah milik swasta yang saya kira berkontribusi banyak hal. Iya. Jangan sampai hanya karena program P3K sekolah-sekolah swasta harus ditutup gitu ya, karena nggak ada. Artinya itu baru salah satu kasus. Tentu nanti kalau satunya. dicari kasus-kasus lain, wah itu banyak sekali. Banyak banget ya. Oke, sekarang kita masuk ke sedikit nih agak nyenggol ke pilkadanya yang sekarang ini. Ya. Di sekarang ini kan kita banyak sekali program-program menarik gitu ya. Salah satu yang benar-benar lagi booming gitu yang 50 juta per RT. Okay. Ini dari segi Mas Zuhran sendiri, pasti kan mengamati dong dari tahun ke tahun ini program itu sebenarnya efektif nggak sih Mas? Ini saya bicara fakta saja ya. Tidak survei di banyak tempat, tidak, tapi karena kebetulan saya ini bagian dari warga Magelang yang hidup di lingkungan RT, yang dapat kabar secara langsung dari teman-teman RT tentang program 30 juta itu sebenarnya dari sisi program mau 30, mau 50, mau 100, it's okay, nggak ada soal. Cuma ternyata ada problem dari sisi monitoring, ada problem dari sisi evaluasinya, ada problem dari sisi eksekusinya di lapangan, dan macam-macam. Apa saja temuan di lapangan yang saya dengar, misalnya
pembelian barang yang tidak sesuai dengan Iya. spek, misalnya lo ya, atau barang yang harus diambil oleh teman-teman RT adalah barang yang sebenarnya mereka tidak butuhkan. Banyak banget yang terjadi maksudnya. Iya. Kan dengar mintanya itu bukan kursi mbak, kita mintanya misalkan laptop sama meja buat teman RT gitu. Datangnya kursi gitu. Itu ada gitu. Jadi memang real itu. Iya. Jadi kalau orientasinya sekedar fisik, menurut saya menjadi sangat tidak efektif. Kalau sekedar 50 juta dibelikan fisik nih, beli apa, oke, tahun pertama mungkin nggak ada masalah. Iya. Pertanyaannya tahun kedua, misalnya nih tahun pertama bikin beli sound system, tahun kedua mau sound lagi, Ya enggak. kan begitu kan? Jadi mestinya program-program semacam itu lebih diwujudkan dalam konteks ekonomi berkelanjutan, ekonomi produktif, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan. Kan banyak hal yang bisa dilakukan di balik angka 50 atau berapa juta itu. Iya. Tetapi memang kalau itu nggak serius, saya agak pesimis juga, itu hanya Ini menghambur-hamburkan. seriusnya kayak gimana mas? Kemarin juga udah serius loh. Kita ada RKM, ada benar-benar program. Musren juga sudah berjalan. Nah, harusnya seriusnya itu di mananya nih? Oke, pertama problem utama kita itu adalah mindset Mindset. masyarakat, Hmm. gitu ya. Jadi kadang-kadang kesalahan itu tidak sekedar hanya dari pemimpinnya, tetapi juga masyarakat grassroots-nya. Lah kalau masyarakat itu dikasih duit Ya. gelondongan, pasti masalah. Iya banget. Pasti masalah. Banget. Tapi kalau diwujudkan barang, ini mesti ada rentetan birokrasi. Marake stres. Iya. Wes kesimpulannya ngono kuwi. Nah, kira-kira gitu ya. Maka mestinya yang harus diubah pertama adalah perubahan mindset. Jadi dana itu akan turun ketika masyarakat itu sudah siap menerimanya. Sekarang kan sebenarnya secara prinsip masyarakat nggak siap menerima. Kayak tadi malam ya ada salah seorang warga kita tuh bilang, Pak Zulon kalau boleh sih saya pengennya mau kumpulkan dana itu yang setahun 50 juta kali 5 kan berarti 250 juta itu mau kami belikan tanah sehingga tanah itu bisa untuk semacam public spare bagi kampung. Masuk akal sebenarnya. Masuk akal, tapi jadi nggak masuk akal. Pertanyaannya atas nama siapa? Iya. Iya kan? Iya karena nggak mungkin atas nama Pak RW. Iya gitu kan? nggak mungkin. Sertifikasinya gimana Nggak itu jadi bisa. persoalan. Iya, birokrasi lagi dong maksudnya. Betul, dan itu sebenarnya kan tidak menyentuh langsung persoalan masyarakat. Contoh nih, persoalan dari masyarakat misalnya. Satu, angka kemiskinan kita. Sebenarnya kita ya gitu-gitu aja. Dari pemimpin ke pemimpin lain juga nggak signifikan tuh. Naik turun ya segitu-segitu saja. Yang kedua misalnya gizi bagi masyarakat. Iya. Contohnya kan begitu. Yang ketiga, tingkat pengangguran kita juga sebenarnya cukup lumayan kan. Duh, kalau bicara angkanya. Iya, kalau Anda masuk ke sudut-sudut kampung di perkotaan tuh banyak orang-orang yang serabutan dan seterusnya misalnya. Nah, kenapa enggak ya duit segitu banyak itu fokusnya untuk pengentasan kemiskinan, tetapi bukan sesuatu yang diberikan secara instan. Bukan yang konsumtif. Bukan konsumtif, tetapi lebih pada pemberdayaan. Misalnya ide yang kemarin sudah kita sampaikan. Satu, kenapa kita nggak bikin dengan modal 50 juta itu urban farming? Iya. Iya. Konsep di pertanian diskusi kemarin. kota, iya kan? Iya. Nggak usah jauh-jauh di Itu nggak butuh lahan. nggak ya? butuh lahan, kita bertani pakai polybag misalnya kan. Di kampung tempat saya itu Anda mau tanam 2000 pohon cabai saja bisa. Kalau kita konsepnya memanfaatkan pinggir jalan, memanfaatkan halaman rumah orang, teras-teras, sebelah masjid dan seterusnya semua ditanami, itu total mau tanam 2000 pohon cabai. Kalau satu pohon cabai sekali panen bisa sampai 9 on misalnya. Atau misalnya berapa on lah, mungkin yang bisa ngitung tentang itu kan. Lalu kalau sekali panen dari 2000 pohon itu misalnya 100-200 kilo, Iya. misalnya ya, Iya. harga cabainya 80.000 itu berapa juta? Padahal cabai bagus sudah sampai 16 kali panen. Iya. Yang jelek paling 7 kali panen. Sebenarnya buat komoditi lingkupan ini sudah bisa ya. Sangat bisa. Tapi- Kenapa bukan itu?
nanti ngomongnya agak berat, kita sambil minum dulu kali ya. Iya, oke. Sambil minum dulu. Jadi guys, ini kita ada buat endorsean dari Cafe Utara. Makasih banget, ini menu coklat, hot coklatnya enak banget. Sambil nanti mau ngobrolin. Kemarin itu kan gini ya, sempat ada pertemuan diskusi di Muspida ya, di Musyawarah Muspimda. Musyawarah Pimpinan Daerah. Ya, di situ juga bagaimana mengundang calon wali kota dan wakil wali Yes. kota. Nah, ngobrolin masalah beberapa hal tadi, termasuk bagaimana memberikan solusi pemberdayaan masyarakat. Selain tadi membuat apa tadi namanya Mas? Urban farming. Urban farming. Nah, urban farming, aduh susah banget. Ada lagi nggak sih Mas sebenarnya yang bisa dilakukan selain kalau urban farming itu kan berarti gini, konsepnya nanti gini ya. Di setiap daerah atau di setiap RW itu kita kasih entah itu bantuan, entah itu dana, entah itu bibit, terus nanti yang ini cabai, yang ini sayur atau gimana? Bisa macam-macam. Hmm. Tapi yang paling penting itu adalah pendampingan yang serius. Karena masyarakat kalau cuma dikasih bibit, dikasih duit, ya nggak berkelanjutan. Kan Iya. tadi konsepnya adalah ekonomi berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan. Artinya sangat mungkin negara itu hadir dengan angka 50 juta itu cukup sekali di tahun pertama. Tahun kedua dan tahun ketiga itu tidak perlu karena duit itu bisa digunakan untuk yang lain kan. Ya. Tetapi 50 juta di awal itu berkelanjutan. Artinya dia ada sirkulasi yang terus yang bisa dikembangkan oleh masyarakat. Tadi kan baru jalurnya contohnya adalah urban farming. Atau yang lebih gede namanya integratif farming kan, memadukan antara pertanian, perikanan dan lain-lain, peternakan jadi satu. Berarti nggak hanya cuman nanam tok, tapi juga ada peternakan, mungkin kayak lele gitu ya. Dan memanfaatkan lahan-lahan sempit yang ada di kota itu bukan hal yang mustahil. Itu sangat bisa, ilmunya ada. Iya, di Cuma- kota Solo itu sudah terjadi kan. Cuma ini problemnya itu ada political will-nya enggak. Betul. Ini mau enggak, serius enggak, kalau enggak ya memang enggak bakal terjadi. Ada juga misalnya digitalisasi bisnis ya, Bi. Kita kan punya industri kuliner, waduh gila, luar biasa kan. Ribuan UMKM, Iya. pedagang kuliner itu banyak banget Mas. Bahkan termasuk konten kreator kayak gini kan. Ya, Seperti ini kan sebenarnya ini pekerjaan baru yang era 10 tahun, 15 tahun lalu enggak ada. nggak ada. Sekarang menjadi pekerjaan baru yang Sudah menjamur banget ini. yes, dalam bukunya Yuval Noah Harari itu kan dia menulis buku judulnya 21 Lesson for Century. Itu dia mengatakan akan ada pekerjaan-pekerjaan lama yang hilang dan akan lahir pekerjaan-pekerjaan baru. Era saya nggak ada orang ngomong, ditanya Zuran, yuk cita-citanya apa? Pasti mentok guru, TNI, ya kan, polisi, dokter itu udah langka banget, gitu kan? Yang paling banyak petani-butani gitu. Tapi anak-anak sekarang ditanya, pengen jadi YouTuber, YouTuber. vlogger, Iya. konten kreator. Dan itu tidak sekedar hobi, tapi itu menghasilkan income. Nggak ada nih selama ini pemimpin kita itu nyentuh pada wilayah itu secara serius. Jadi digitalisasi bisnis itu bukan sekedar menjual produk dalam konten digital. Oh iya, itu baru salah satunya kan. Tapi coba Anda bayangkan ada anak muda asal Temanggung ketemu saya, Pak Zuran, penghasilan saya 96 juta. Hei, kalian berapa? Ayo. Iya kan? Tuh, 250. Ini konten mereka kerjaannya kayak gini. Iya, makanya itu. Tapi pertanyaannya, apa negara pernah memperhatikan itu? Kan itu problem. Mereka kan ibaratnya berdiri sendiri, mandiri, Iya. dan sekali lagi, sorry itu sekolah juga nggak ngajarin kan? Enggak, sekolahnya Gitu apa? kan? Ayo. SMA, STM. Ya. Ya kira-kira begitu loh. Artinya ini nggak usah, saya membayangkan investasi dalam bidang itu tuh nggak usah datangkan pabrik ke sini, nggak usah datangkan investor-investor besar untuk membangun supermarket yang mewah, hotel, pabrik baru, nggak usah. Enggak perlu. Ajari mereka jadi konten kreator. Nanti dia akan menemukan cuannya itu lewat jalannya sendiri. Itu luar biasa. Sayangnya nggak ada yang nyentuh. Nah, padahal digitalisasi bisnis itu ini emang sudah eranya kan. Udah apa saja bisa. Sangat bisa apa saja. Termasuk
salah satu gagasan kita kemarin itu kan Magelang mendunia. Magelang kan? mendunia. Saya tuh mikirnya simple. Kita nih makan, saya mungkin agak mau sebut merek tapi Boleh kok. nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Misalnya, sorry ya, saya nyebut Pizza Hut. Juga kalau Anda makan tuh, di mana enaknya makanan itu di lidah kita, maksud saya di lidah kita sebagai orang Jawa yang familiar dengan bakso, kupat tahunya, yang gitu kan, iya kan? Tetapi kenapa kalau orang itu makan di tempat itu atau di kayak misalnya McDonald's, KFC, kok jadi merasa keren, menjadi merasa bisa selfie, merasa bisa punya cerita dan seterusnya. Padahal sebenarnya cita rasa industri kuliner lokal kita nggak kalah dengan mereka. Oh, iya. Cuma problemnya selama ini kan mereka tidak diajari ya bagaimana sih pelayanan excellent sebagaimana tempat-tempat yang Gunafi tadi, iya kan? Iya. Selamat datang. Ya kan nggak ada. Nah, gitu ya. Apa yang bisa kami bantu gitu. Itu belum ya. Kayak kita kalau masuk ke warung Senar, kita yang pesan. Iya kan? Ada yang mukanya terberut gitu kan. Kan jauh banget. Betul. Jauh banget. Orang sekarang sudah nggak menyoal kalau jajan di sana itu harganya berapa. Orang sudah nggak itu. Enggak. Sudah lewat karena pelayanan yang bagus. Betul. Di sini kan. Betul. Fasilitas tempatnya juga. Kayak misalnya di Cafe Utara, fasilitas tempatnya bagus, pelayanannya keren. Iya. Menunya juga enak. Orang akhirnya sudah nggak mikir tentang harga. Jadi mungkin tempat-tempat itu sudah menjadi gaya hidup sekarang kan. Bahkan mungkin sudah menjadi kebutuhan hidup bagi sebagian orang. Iya. Nah, kenapa enggak ya industri kuliner tradisional kita itu kita desain semacam itu sehingga kuliner-kuliner kita itu berdaya saing global, nggak cuma nasional gitu loh. Dia bersanding dengan waralaba internasional itu pede banget gitu loh. Iya. Padahal kan ada hal-hal yang di sana nggak ada, di sini banyak kan. Iya dong. Misalnya bakso itu kan Indonesia banget. Kupat tahu. Kupat tahu. Iya kan? Kita belum bisa, misalnya kita mau ke Surabaya, nemuin kupat tahu juga pasti di pinggiran kan, kaki lima. Jarang banget kalau kita di rest area yang benar-benar itu tempatnya representatif, ber-AC. Nggak ada kita mau nyari bakso yang atau kupat tahu, jarang banget. Dan saya kira Kota Magelang cukup punya ruang dan potensi untuk menjadikan hal-hal semacam itu menjadi go internasional. Ya, itu diantaranya. Ya, sebenarnya hampir mirip sih kalau kalian dilihat dari visi misi yang dibawa oleh paslon nomor 2 ini, karena memang hilirisasi kan gitu, hilirisasi dari hulu ke hilir, memang pemerintah mau hadir gitu. Ini kalau moga-moga sih kalau memang Pak Damar nanti bisa kepilih ya. Cuman mohon apa ya? Berarti kita butuh sekali pemikiran-pemikiran cerdas gitu dari teman-teman atau mungkin para dosen dan juga profesor-profesor yang ada di Muhammadiyah Mas gitu, dalam artian sumbangsih baik itu berupa strategi pemikiran bagaimana sampai nanti mau eksekusi di lapangan itu harus dibutuhkan sebenarnya gitu kan. Apalagi Mas Gibran selaku dosen dan juga di lapangan banyak ketemu dengan orang banyak gitu. Permasalahan-permasalahan yang ditemui itu sangat ya butuh diberikan solusi secepatnya gitu kan. Saya memang sangat bermimpi ya Magelang kota itu seperti Singapura dalam konteks 3 hal. Satu, keterbukaan investasi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah industri wisata. Ini wisata ini yang kayaknya masih butuh PR juga ya. Saya tidak iri, saya tidak ingin masyarakat Magelang dikekang seperti Singapura. Kurang ada kebebasan, tercerabut akar budayanya. Singapura kan negara yang maju tapi dia tidak punya akar budaya. Kalau kita kan insya Allah aman dari sisi itu. Cuma tadi soal pertumbuhan ekonominya, soal keterbukaan investasi, kemudian menjadi ikon industri wisata dunia, itu kan harus dipikirkan. Ada hal-hal sing sepele kalau kamu lihat di Magelang ini sepele dan saya nggak tahu siapa wali kota yang bisa menyelesaikan ini. Misalnya Magelang itu bukan kota sejuta bunga, tapi kota sejuta kabel.
Semrawut yang diweyono Gue kabel. kan cerita kabel. Iya kan? Bukan sepele ya. Sepele. Iya. Kabel listrik lah, kabel telepon lah, kabel apa juga. Itu kalau bersih, tanam di bawah, gila tuh kita. Bersaing sama Eropa tuh yang udah. Eropa, ya. Iya. Kita keren sih, tapi gara-gara kabel. Itu sepele ya, tapi saya nggak tahu ini bisa diselesaikan atau enggak. Ini bayar kayaknya nanti ya buat pada Mar. Iya, itu sederhana, tapi coba kalau nggak percaya, teman-teman yang hobi fotografi itu, sekeren apapun Anda jadi ahli fotografi, ketemu kabel mumet ya. Kayak apa ya? Hal itu contoh real, tentu saja kalau dicari banyaklah kesadaran akan kebersihan, gitu kan. Kemudian kenapa sih? Kota itu kan banyak. Yes, kita belum punya sudut-sudut kota Magelang kita ini belum bisa menjadi apa istilahnya Instagramable. Kompor. Baru kompor alon-alon yang kadang-kadang nggak bersih, kira-kira Ya, begitu kan. iya. Nah mestinya kalau ini didesain secara serius itu bukan hal yang mustahil ya. Dimana sudut-sudut kota, pintu-pintu masuk ke kota Magelang itu kayak semacam jadi gerbang orang kayak kalau dalam kartun Avatar itu seperti kita masuk ke kota Basingse. Kan ada kayak. Jadi keren gitu kita masuk gitu. Nah, sayangnya kan belum ke sana sampai detik ini. Lalu industri wisata kita juga tidak terintegrasi dengan baik kan. Iya. Coba kita manfaatkan Borobudur misalnya. Iya, karena kan kita emang tetanggaan ya, bahkan Yes. itu ibarat kata deket banget dengan Borobudur. Kita nempel lah dengan Yep. Borobudur yang merupakan ikon pariwisata internasional kan, gitu. Menarik setiap tahunnya. Orang-orang mau datang ke Borobudur itu, wow, jutaan gitu kan animonya. Ada festival lampion gitu, dan harusnya Kota Magelang bisa menjadi Iya. magnet juga gitu loh. Nggak harus perawat. Mungkin kalau dari kabupaten gimana caranya mampir ke kota gitu. Betul. Dan itu bisa, mestinya bisa. Tapi memang konsep integrasi wisata itu dibangun. Misalnya kita punya ikon Gunung Tidar Ya. dengan segala sejarah dan kisah mistiknya. Wow, itu Misalnya kita punya kota tua, ya kan, yang ada di Magelang. bangunan-bangunan memang Betul. sangat ikonik banget. Kita punya apa itu Akmil, kita punya alun-alun dengan sejarah yang luar biasa. Kita punya museum-museum. Kita punya legasi zaman Belanda yang sebenarnya kalau itu di entertain itu akan menjadi satu industri wisata baru yang menarik. Tapi memang satu konsep integrasinya harus selesai. Yang kedua nih emang teman-teman nih harus dipoles lebih keren lagi. Iya, termasuk Kiai Langgeng. Iya, Kiai Langgeng itu saya malas kalau ngomong gitu ya. Karena saya PR-nya terlalu banyak gitu ya. Iya. Tetapi ketika itu diselesaikan itu insya Allah. Artinya Magelang kan memang tidak cukup punya lahan yang luas. Jadi yang harus diandalkan ya memang industri jasa, industri wisata. Iya. Termasuk bagaimana mendesain perkampungan yang ada di Kota Magelang itu menjadi kampung-kampung wisata. Dan sekali lagi perubahan mindset itu menjadi sangat penting. Itu penting banget. Saya membayangkan ya, mungkin akan ada kampung Sendratari, Wah. mungkin ada kampung bisnis digital, mungkin akan ada kampung organik, Seru banget. integratif, Iya. farming tadi, mungkin ada kampung batik, mungkin ada kampung seni rupa, mungkin akan ada kampung bahasa, Iya. di mana orang everyday ya, every time itu Speaking berbahasa Inggris dan seterusnya. Dan itu menjadi sesuatu yang kita entertain sehingga menjadi magnet. Orang itu kalau pengen ngerti Sendratari, oh datang ke kampung sana. Orang pengen belajar tentang seni rupa, datanglah ke kampung sana. Iya. Orang pengen datang tentang apalagi, oh pengen belajar bahasa Inggris, nginaplah di kampung itu sekian minggu. Iya, nggak perlu jauh-jauh ke Kediri gitu kan. Iya. Emang cuma memang kan sebenarnya sudah berjalan dan itu mah kampung tematik itu kan di beberapa memang sudah ada yang mulai ditata. Hanya memang gaungnya itu memang belum kelihatan dan belum dibangun secara serius kalau saya, menurut aku ya secara pribadi ya gitu. Kayak misalkan di daerah Cataban yang aku tahu itu kan sebenarnya dengan identik juga dengan sejarah, kampung sejarah. Iya. Dan bangunan-bangunan itu kan hampir banyak sekali di sekitar Cataban, bangunan-bangunan lawas tua gitu, dan
ada juga dulu Kerkhoff gitu, itu kan juga ada yang di Mabesari dan juga itu kan harusnya bisa jadi satu Ya, ikonik juga harusnya gitu begitu. ya. Kata kuncinya memang tadi political will ya. Apakah kebijakan politik kita itu akan serius, nggarap itu atau enggak? Yang kedua tadi sekali lagi memang perubahan mindset. Tanpa itu nggak bisa. Oke, perubahan mindset. Dana dan setelah itu kan ini sudah apa ya, bagian saja, bagian dari political will kita dan visi besar tentang mengubah masyarakat sehingga Magelang menjadi sesuatu yang beda. Saya kira kalau enggak, kayaknya kita gini-gini aja deh. Iya, nggak akan bisa merubah Magelang mendunia itu Nggak, memang harus nggak. benar-benar Iya. dari mindsetnya dulu ya. Iya, memang harus out of the box ya. Jadi kayak ada lagi misalnya begini, yang saya agak soroti dan ini menurut saya dua paslon harus berpikir serius. Misalnya tentang kesehatan. Oke. Saya kok masih ngelihat visinya lebih pada membangun fisik rumah sakit atau mengobati orang sakit. Jadi masih pada pelayanan kesehatan seperti kalau ada orang sakit datang diobati Ya, selesai misalnya. Kenapa enggak ya? Visinya adalah mengkosongkan rumah sakit. Nggak ada lagi orang sakit. Nggak ada lagi orang sakit. Harusnya begitu. Kan itu berarti mengkonversi dari program sentralisasi kesehatan berupa wujudnya adalah rumah sakit dengan segala pelayanannya menjadi desentralisasi, di mana yang mengedukasi masyarakat agar hidup sehat. Meningkatkan kualitas hidup. Yes. Oke. Dan itu perlu disentuh. Dan itu jauh lebih menarik bagi kita. Mestinya begitu ya. Dan itu nanti program-program yang macam-macam yang tadi sempat kita diskusikan itu masuk semua. Banget, Soal banget. ekonomi berkelanjutan dan seterusnya Iya. itu masuk semua. Harapannya begitu sih ya. Iya, daging banget guys obrolan kita. Nah, Mama, terakhir deh sebelum kita bungkus nih, apa pesan Nazrul Arafi untuk calon pemimpin Kota Magelang 2024-2029? Oke, dua hal. Pertama, kekuasaan itu tidak langgeng. Maka karena tidak langgeng, siapapun yang terpilih sebaiknya pegang itu dengan penuh komitmen. Kalau tidak, maka akan turun dengan cara yang tidak baik. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kekuasaan itu adalah sifatnya titipan. Jadi titipan aspirasi masyarakat, titipan doa ratusan ribu orang yang ada di Kota Magelang, titipan mimpi-mimpi besar mereka tentang Kota Magelang, titipan ya doa-doa mereka, harapan-harapan mereka tentang Kota Magelang. Jadi jangan kecewakan. Sekali mengecewakan, maka semua titipan itu akan diambil lagi. Semua doa yang baik akan dibalikkan semuanya, dan itu menjadi satu resiko yang tinggi bagi kita. Maka siapapun yang terpilih, amanah begitu ya. Jangan lupa dengan orang-orang yang ada di bawah, tetap menyapa, tetap say hello. Kalau Mas Damar ya tetaplah jadi Damar, manusia Damar. Ya usah manusia wali kota, enggak. Tetaplah jadi manusia biasa saja begitu. Karena itu akan jauh lebih dekat dengan masyarakat. Bahkan andai programnya tidak maksimal, misalnya ya, kok dia dekat dengan masyarakat sudah senang. Iya. Andai tidak maksimal pun, dia syukur-syukur maksimal dan dia memang dekat dengan masyarakat. Saya kira itu, Fit. Oke. Kasih banyak kalau Ya, atas makasih. waktunya. Oke. Dan semoga tayangan ini bisa menginspirasi semuanya, anak-anak muda maupun generasi tua juga ya. Dan ini juga bisa menjadi masukan buat kita semua bagaimana kita bisa mengubah mindset ya. Mindset kan ini ya. Mindsetnya ini, mindset ya, pola pikir kita untuk menjadi manusia yang lebih berkualitas, hidup yang lebih berkualitas. Oke? Kali ini kita tutup, Bang. Oke. Ya. Bungkus.